Selamat pagi. Ini komennya dari Ibu Awindari atau Bapak Awindari ini. Ya, menghindari tepung ternyata membuat badanku lebih fit, lebih segar, aktivitasnya enteng. Ini bukti ya, langsung di-replay sama Bu Bapak atau Ibu Awindari ya. Kamu kalau lihat di konten di bawahnya, komen yang selanjutnya, aku juga ada yang menjawab seperti itu. Just apa yang saya sampaikan di VT sebelumnya yang mendapatkan komen, itulah fakta dunia yang kamu tidak bisa bantah. Gitu. Orang-orang kita, orang-orang Asia, itu tidak ada enzim laktos di dalam tubuhnya. Kamu boleh Google, kamu boleh ke GPT, kamu boleh tanya orang ahli, profesor apa gitu. Jadi kalau kamu sudah disapih, ya, kamu sudah disapih dari ibumu, sudah tidak ASI lagi, itu berlarut-larut atau apa itu bahasanya tuh? Berangsur-angsur. Ya, kamu berangsur-angsur, tubuhmu akan mengignore atau menghilangkan yang namanya enzim laktos itu. Tidak akan ada lagi. Jadi umur 2-3 tahun, pokoknya setelah kamu sapih aja, setelah kamu disapih aja. Berbeda dengan orang di barat, karena tubuhnya memproduksi laktos. Gitu. Kalau di Asia, India, Cina, Vietnam, Thailand, itu di Asia Timur, ya, Asia Timur, Asia Tenggara, kamu diciptakan memiliki satu kebiasaan, satu gen yang udah terbentuk dari zaman-zaman ribuan tahun yang lalu, ya. Di konten sebelumnya kan saya membahas tentang Nuh. Nuh itu, dunia ini dihancurkan, kalau saya ngomong begini panjang. Kalau dunia ini dihancurkan itu 2 kali. 1 kali sebelum Adam dan Hawa diciptakan, 2 kali setelah Adam dan Hawa diciptakan, yaitu zaman Nuh. Manusia dihabiskan, isinya dihabiskan. Ketika Adam dan Hawa muncul, itu dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap dan terang, gelap gulita, dan baru ada kemudian terang sehingga ada penciptaan. Itu penghancuran dunia pertama kali. Makanya kalau di dalam religi dikatakan dunia itu baru berumur 6.000 tahun, tapi di dalam penelitian ilmiah dunia itu baru dunia itu sudah berumur ribuan tahun, ya ribuan jutaan tahun. Itu tidak ada masalah, tidak ada pertentangan kalau di kitab saya gitu. Nah, yang kedua, ketika isi dunia dihabiskan setelah zaman Nuh, yaitu zaman apa? Menara Babel. Ya, zaman Nuh dihabiskan, kan tinggal 7 orang tuh, 8 orang, yaitu Nuh dan istrinya, anaknya 3, sama menantunya 3, dan kemudian manusia beranak pinak. Itu muncullah zaman baru setelah zaman Nuh. Dan jadilah ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Afrika. Nah, itu muncul dari mana? Itu muncul dari Babel. Penghancuran karena amarah, di mana manusia ingin menyamai Tuhan, maka dihancurkan. Nah, disitulah Tuhan membolak-balikkan gen. Kenapa ada manusia hitam? Kenapa ada manusia putih? Kenapa ada manusia bule? Itu karena ada pembalikan gen yang dibuat sama Tuhan. Bukan sekonyong-konyong yang mak duduk langsung berubah. Enggak, ada proses dari inseminasi yang terjadi antar manusia. Perkawinan antar manusia. Dari orang-orang yang diberkati dengan orang-orang yang terkutuk, yaitu keturunannya Sem, keturunannya Ham, dan keturunannya Yafet. Keturunannya Ham itulah yang menjadi manusia-manusia yang berkulit gelap. Keturunannya Sem itulah yang menjadi manusia-manusia yang berkulit Asia. Keturunannya Yafet itulah yang menjadi manusia-manusia yang berkulit Eropa. Gitu. Sehingga terpecah di benua-benua seperti itu. Nah, ini kalau kamu mau belajar ya. Kalau kamu nggak mau belajar kan bisanya cuma ngutukin aja. Apalagi kamu belajar sama guru yang hoax, guru yang fake. Ya selesai sudah. Kamu nggak akan mendapatkan sejarah dengan benar.
gitu. Kamu mempelajari dari sejarah yang benar sehingga kamu bisa memahami itu. Kalau enggak, kamu disimpang siurkan dengan berita-berita yang enggak ada dasar sejarahnya, dasar geografinya, dasar informasinya enggak lengkap gitu. Ya, Jess. Jadi benar kalau kamu orang-orang di Indonesia dan orang-orang Asia, kamu menghindari tepung, kamu akan jauh lebih sehat. Ya, tepung, gluten, lektin itu kamu akan jauh lebih sehat itu. Ya, karena apa? Karena orang-orang Asia ini paling suka nyemil kan. Kamu lihat aja, orang-orang kita ini doyan banget nyemil. Pergi jalan-jalan, kresekan yang dibawa apa? Cemilan. Nah, kamu sedang menciptakan monster itu di anakmu. Kue-kuean itu udah waktunya kamu singkirkan. Kue, jajanan, cemilan, cepulo. Kalau toh kepengin aja, jangan menjadi kebiasaan. Ini menjadi kebiasaan itu karena apa? Dikit-dikit makan kue, dikit-dikit makan kue. Kamu sudah makan nasi, tapi masih makan kue. Kalau kamu makan kue, ya jangan makan nasi. Jadi kamu yang menjaga itu, bukan saya. Ya, bukan juga orang di sekelilingmu. Karena ketika kamu melakukan tindakan A, B, atau C, tidak ada yang melarang. Kamu hanya bisa mendengarkan saya dan menerapkan kepada dirimu. Ya, tidak ada yang ngomong kayak saya, tidak ada. Tidak akan ada, percaya sama saya. Karena manusia itu tidak akan pernah peduli dengan sesamanya. Beneran. Tapi saya mau supaya apa yang saya alami, dialami oleh teman-teman yang lain dan teman-teman menjadi sehat. Itu yang saya mau seperti itu. Gitu. Sehingga saya menyuarakan. Ya kalau kamu terima syukur, kalau kamu tidak terima ya sudah. Nah kalau kamu mau memperbanyak mensuplai kebutuhan nutrisi tubuhmu, ya banyak-banyaklah makan jamu. Yang paling gampang racikan makcin. Yang paling gampang karena semua unsur jamu yang terbaik saya udah racik menjadi satu minuman yang namanya racikan makcin dan di dalamnya ada nutrisi yang ada nutrisi mikro dan ada seluruh mineral yang dibutuhkan tubuh ada di situ. Seluruh vitamin yang dibutuhkan tubuh ada di situ. Gitu. Seandainya kamu minum racikan makcin tidak minum suplemen, boleh enggak? Boleh aja, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya suplemen saya habis juga saya minumnya racikan makcin. Racikan makcin saya minum non-stop. Itu minuman saya. Gitu. Ya, tapi kalau kamu punya masalah-masalah tertentu dan kamu tidak minum racikan makcin, ya kamu butuh suplemen. Karena apa? Karena kamu butuh mikronutrisi. Dan mikronutrisi itu ada di superfood, yaitu di suplemen. Suplemen yang berhubungan dengan magnesium, suplemen yang berhubungan dengan tanin, suplemen yang berhubungan dengan bioflavonoid, suplemen yang berhubungan dengan antioksidan, suplemen yang berhubungan dengan Fa itu vitamin suplemen besi, suplemen yang berhubungan dengan semualah kamu banyak itu, kamu cari di Google itu lebih dari 12 sampai 30 suplemen, lebih dari 12 sampai 30 mineral sama vitamin yang dibutuhkan sama tubuhmu. Sehingga kamu fit. Kayak saya ini mau digeber kayak apa-apa, wah susah. Badannya benar-benar teruji gitu. Karena selnya makan, selnya sehat. Ya. Saya kalau di jalan kadang-kadang makan sembarangan, tapi tetap saya menghindari nasi. Karena apa? Karena kalau saya dikasih jajanannya saya makan, nasinya enggak saya makan. Gitu. Lebih enak makan jajan, betul karena rasa, ya, taste-nya. Gitu. Kayak kemarin dari Malang ada pia Malang yang terkenal itu, pia mak mendunduk itu, pia mangkok itu. Wah itu enak banget juga. Ada rasa apa bro? Coklat sama apa lagi? Coklat durian. Ada enak, itu enak. Tapi kalau kamu sudah makan itu, ya kamu harus singkirkan nasi 2 piringmu, 3 piringmu, 3 kali sehari makan nasi kan itu gede banget. Ditambah lagi kamu pia yang gulanya 300 kali lebih gila daripada nasi. Ya kamu harus menjaga-jaga itu gitu. Kerupuk kemarin, setan saya. Bener. Sekarang saya menjaga kerupuk saya banyak dikurangi sudah. Ya, enggak makan lagi. Karena apa? Harus kamu yang menentukan. Ya, segala sesuatu boleh, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu boleh, tapi tidak semuanya harus. Gitu. Itu batasan yang kamu harus tetap terapkan dalam dirimu. Nah, bukti yang terjadi adalah seperti ini. Ya, menghindari tepung ternyata membuat badanku lebih fit, lebih segar untuk beraktivitas. Yes, betul.
Kamu akan jauh lebih sehat. Tepung itu apa, Pak? Ya kue, jajan, cemilan, cepuluh, cebelas, itu gorengan, itu semuanya rata-rata tepung. Dan hampir semua makanan dikasih tepung.